Kemudian ketika serangan lembab panas itu menyerang limpa lambung, maka akan menyebabkan fungsinya terganggu. Nah, ketika serangan panas itu menyerang lambung, maka fungsi untuk menampung makanan dan mencerna sementara makanan itu akan terganggu. Begitu juga bila serangan panas itu menyerang limpa, maka akan menimbulkan fungsi transportasi dan transformasi makanan dan minuman itu, atau sari-sari makanan dan sari-sari minuman sementara, maka ini akan terganggu. Maka ini yang akan menyebabkan perut itu sering kembung, mual, tidak nafsu makan. Jadi ketika kita melihat makanan-makanan yang berlemak, maka rasanya enak, rasanya mual. Ketika serangan lembab panas itu turun ke usus kecil, maka ini yang sering menyebabkan rasanya itu di perut terasa panas. Perut itu rasanya tidak nyaman. Biasanya ini pakainya obatnya trihuang. Trihuang itu artinya pembuang panas di rongga atas, rongga tengah, dan rongga bawah. Tadi kan kita membahas waktu ada juga serangan panas menyerang liver dan kantong empedu. Ya, ini nanti cocok juga ketika ada nanti serangan panas itu menyerang ginjal dan kantong kemih. Maka biasanya kita pakai obatnya trihuang namanya. Kemudian ketika serangan lembab panas itu turun ke usus besar, maka ini yang sering menyebabkan konstipasi atau sulit BAB. Dan ini juga akan menyebabkan kotoran itu keras dan kering. Jadi ketika kotoran itu keras dan kering, sulit BAB, maka ini dikasihlah obat namanya itu lembab panas usus besar. Ini fungsinya memberikan cairan, menambah cairan di usus ya. Kira-kira gambarannya begitulah, biar nanti kotoran itu bisa lewat. Tapi ketika serangan panas itu terus-menerus, maka akan menyebabkan kotoran itu terlalu kering, kotoran itu terlalu keras. Ketika usus besar itu dan kolon kekurangan cairan, maka biasanya kalau kotoran yang keras dan kering itu lewat, sering menyebabkan pelukaan. Jadi ketika terjadi pelukaan di usus besar atau di kolon, terus kotoran itu lewat, maka itu yang sering menyebabkan ketika kita BAB bercampur dengan darah, atau ketika BAB itu terjadi pendarahan. Maka pendarahan ini nanti ada dua macam. Ada pendarahan itu ada rasa nyerinya, ada juga pendarahan itu tidak ada rasa nyerinya. Kalau memang itu disebabkan kotoran itu keras dan kering, terus terjadi pelukaan, rasanya itu ketika buang itu terasa panas dan nyeri, maka kombinasilah obat lembab panas usus besar ini dengan ini hemostat. Ini untuk menghenti pendarahannya. Tetapi kalau tidak ada rasa nyerinya, hanya berdarah doang, maka kombinasi dengan hemostatis. Pendarahan ini nanti ada gambarannya. Ketika nanti kita buang air besar, kalau darahnya itu masih segar, berarti kira-kira gambarannya itu pelukaan itu tidak jauh dari kolon. Tetapi kalau darahnya biasanya sudah kelihatan hitam-hitam, tidak segar lagi, kemungkinan besar pelukaan itu adanya agak jauh
kemungkinan adanya di usus besar, ya. Kira-kira gambarannya begitu teman-teman semua ya. Jadi ketika nanti terjadi serangan lembab panas menyerang ginjal, maka akan menyebabkan pinggang pegal dan lutut lemah. Ketika serangan lembab panas ini turun ke kantong kemih, maka akan menyebabkan sulit kencing. Nah, ketika kita kencing rasanya panas dan nyeri. Nah, biasanya air seninya berwarna kuning dan kecoklatan. Maka ini yang sering disebut lembab panas menyerang ginjal dan kantong kemih. Maka obatnya itu bisa pembersih ginjal. Kalau tidak pembersih ginjal, bisa pakai pembuang lembab panas. Jadi ketika ada serangan panas itu turun ke genitalia, biasanya menimbulkan dua permasalahan. Ketika dia laki-laki, maka akan menimbulkan impotensi. Ketika dia perempuan, sering menimbulkan itu keputihan pekat dan berbau. Ketika timbul impotensi itu, maka obatnya itu onsepen atau pembersih ginjal. Ketika timbul keputihan pekat dan berbau amis, maka obatnya itu 8 resep pelindung wanita. Jadi gambarannya begitu ya teman-teman ya. Jadi antara serangan lembab dingin dan lembab panas ini, walau ini gejalanya hampir sama, tetapi penyebabnya berbeda. Nah, seperti pembahasan kita yang kemarin kan ada yang sering disebut serangan lembab dingin menyerang limpa lambung, serangan lembab dingin menyerang ginjal, serangan lembab dingin menyerang kantong kemih. Ya kan? Serangan lembab dingin menyerang genitalia. Nah, ini juga sama, ini juga serangan lembab panas menyerang limpa lambung, serangan lembab panas menyerang ginjal dan kantong kemih, serangan lembab panas menyerang genitalia. Jadi ketika serangan lembab dingin, maka keputihannya encer. Ketika dia dan tidak berbau ya, tapi ketika dia serangan lembab panas menyerang genitalia, maka akan memunculkan keputihan pekat dan berbau amis. Perbedaannya begitu. Begitu juga dengan serangan lembab dingin menyerang genitalia menimbulkan impotensi, tapi impotensi itu serangan lembab dan dingin. Di serangan lembab panas juga ada impotensi juga. Jadi obatnya ini berbeda. Jadi yang serangan lembab dingin itu obatnya bisa pakai biasanya ini Scorpio. Kalau enggak biasanya bisa pakai Montensip. Kalau yang serangan lembab panas bisa pakai onsepen dan atau pembersih ginjal. Jadi artinya begini, kalaupun gejalanya sama, begini, ketika gejalanya sama, ya penyebabnya sama, maka obatnya itu pasti sama, penanganannya pasti sama. Tetapi ketika gejalanya sama, penyebabnya berbeda, maka pengobatannya itu akan berbeda, penanganannya itu pun akan berbeda. Jadi gambarannya begitu. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan